Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus buat kita semuanya yang telah menyediakan diri lagi ada di hadapan Tuhan lewat tayangan renungan rohani Sosyanim. Bersama-sama kita akan belajar lagi dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan sebagai satu gaya hidup orang-orang percaya, ya, orang-orang yang terus mengandalkan hidupnya, menyerahkan hidupnya di dalam tangan Tuhan. Sebab itu mari kita memulainya dengan berdoa, meminta tuntunan Roh Kudus. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini lagi, hari yang luar biasa ketika kami boleh melakukan setiap aktivitas kami di sepanjang hari ini. Bahkan malam hari ini sejenak kami mau berhenti untuk kembali merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Belajar lagi dari rahasia-rahasia firman Tuhan, bagaimana kami harus hidup lagi di tengah-tengah angkatan masa kini Tuhan Yesus. Sebab itu tolong kami tetap menjadi kuat di dalam Tuhan. Tuntun kami terus Roh Kudus, terangi jalan kami supaya kami tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Sehingga apapun yang kami kerjakan dalam kehidupan kami senantiasa boleh ada di dalam keberhasilan dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, mari pimpin kami saat kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, malam hari ini judul renungan firman Tuhan saya angkat satu tema, yaitu tentang berbicara dari firman. Ya, berbicara dari firman. Tentu kehidupan orang-orang ya, kita manusia sosial tidak lepas dari yang namanya kita saling berkomunikasi, berbicara ya, berinteraksi satu sama lain dengan berbicara ya, berkumpul. Dan apalagi malam hari ini ya, hari ini adalah hari yang luar biasa buat ke orang-orang Indonesia yang juga masih mempunyai keturunan dari Chinese atau Tionghoa ya, suku bangsa yang besar yang Tuhan juga tuntun untuk mengenal terang kasih Tuhan di dalam perkumpulannya pada hari ini dalam merayakan hari tahun baru Cina ya. Selamat menikmati tahun baru yang kedua ya di tahun ini ya. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan tentunya kesempatan ini juga pasti dipakai untuk berkumpul. Nah, tepat sekali ketika firman Tuhan datang kepada kita semuanya diambil dari 1 Petrus pasal yang keempat. Apa sih yang perlu kita juga lakukan ketika kita berkumpul bersama-sama di tengah-tengah keluarga, kehangatan keluarga, ya, kerukunan tentunya yang diharapkannya, kedamaian. Tapi tidak jarang juga terjadi justru di tengah-tengah keluarga, wah satu sama lain malah serang menyerang atau saling berkata-kata tidak baik. Sebab itu inilah standar firman Tuhan yang diberikan buat kita dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Ini bagian yang ke-A-nya saja ya. Kalau dari judul perikopnya ini tentang hidup orang Kristen, hidup orang yang mengikuti jalan Tuhan. Ya, kita dilatih, dipersiapkan kalau kita berbicara, hendaklah baiknya kita berbicara dari kebenaran firman Allah. Karena hidup kita memang adalah ditentukan hanya karena perkataan-perkataan Tuhan. Amin. Ini yang kita yakini sebagai orang percaya. Ya. Dalam waktu kita bersama-sama, ya, pada saat apapun yang dalam kehidupan kita. Tadi pagi kami mendapat kebenaran firman Tuhan dari Bapak Gembala di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-16. 1 Tawarikh pasal 16. Pak Gembala sampaikan ayat ini sebagai penutup di dalam doa pagi kami. Ya, ayatnya yang ke-8 saya berhenti di ayat yang ke-9 saja ya, dibacakan sebenarnya sampai yang ke-11. Tapi bersangkutan dengan tema kita malam hari ini, berbicara dari firman Tuhan, ayat yang ke-8 dari 1 Tawarikh 16 ini katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Ini yang perlu kita percakapkan, berbicara dari setiap kebenaran firman Tuhan. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, kesaksian-kesaksian yang luar biasa, ya, pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan, didikan Tuhan, ajaran Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita selalu memiliki hal-hal yang indah ya bagi membangun kehidupan kita, terutama manusia rohani kita. Ya. Ada satu kisah yang menarik di dalam kisah Rasul pasal yang ke-17. Ya. Kisah Rasul pasal yang ke-17, ketika Paulus ada di Athena.
Ayat yang ke-16, di Athena ini ada orang-orang yang suka berkumpul, suka bercakap-cakap, suka ngobrol, ya. Hari-hari ini banyak orang suka ngobrol, ya, ada podcast-podcast, obrolan-obrolan, ya. Tapi apakah di dalamnya ada kebenaran firman Tuhan? Ini yang perlu kita kaji, ya. Jangan sampai di dalam setiap podcast atau omongan-omongan, ngobrolan-obrolan itu bincang-bincang, ya. Itu isinya hanya hal-hal yang sia-sia. Kisah di dalam Kisah Rasul 17 ayat 16 sampai nanti kita akan baca, ya. Ini Paulus di Athena. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi. Ya, ini mulai bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi, orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Paulus ini suka berbicara, ya, tapi dia punya misi dalam pembicaraannya. Dia berbicara dari firman Tuhan. Dan juga ayat yang ke-18, beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, oh, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran mana yang kau ajarkan ini? Wah, ya, dari ngobrol-ngobrol ada orang yang tertarik, ya, untuk berbicara lebih dalam lagi. Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengarkan segala sesuatu yang baru. Ya. Sibuk sekali nih warga Athena nih, ya. Gak punya waktu selain untuk mengatakan atau mendengar sesuatu yang baru-baru. Nah, ya. Udah sampai di situ, ya, saya baca kisahnya. Nanti kita bisa baca selanjutnya. Artinya apa yang mau diangkat dari kisah ini? Ada orang-orang yang sebenarnya di dalam kehidupan itu, dalam komunikasi kita, interaksi kita, ini yang perlu kita juga ingat. Ada satu misi Tuhan dalam kehidupan kita. Orang-orang Kristen harus mempunyai waktu, harus mempunyai pengertian untuk mengerti. Ketika dia diskusi atau bersoal jawab atau dimanapun dia berinteraksi. Satu misi yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita adalah amanat agung. Haleluya, amanat agung yang Tuhan percayakan. Ini Tuhan percayakan dalam kehidupan orang-orang percaya. Ajarlah segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ini yang Paulus lakukan sejak dia berjumpa dengan Tuhan. Kehidupannya dibaharui. Jadi dia mengerti ada satu tujuan. Kehadirannya, kehadiran Kristus dalam hidupnya. Yaitu untuk dia dipenuhi. Segala sesuatu yang dia perkatakan, dia berbicara karena firman Allah. Dia rindu orang-orang diselamatkan. Ya. Dan ini yang terus diajarkan juga kepada Timotius, ya. Timotius di dalam 2 Timotius pasal 4. Ini yang juga perlu kita perhatikan bagaimana kita dapat berbicara dari firman. Karena hari-hari ini memang di tengah hari-hari yang jahat, di tengah-tengah kita hidup di angkatan tadi seperti Paulus, ya, ada di antara orang-orang yang sibuknya luar biasa, menganggap dia ini dan itu, peleter dan lain sebagainya, ya. Ada orang-orang yang menutup telinganya dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi ada satu pesan firman Tuhan, kalau kita punya misi berbicara dari firman. Firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. Ini yang perlu diingat, ya. Beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi mendengar ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya saja. Ya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ya. Inilah media sosial menjadi sarana untuk orang mendengar ini dan itu, ini dan itu. Tapi pesan firman Tuhan bagi kita.
Mari kita bawa berita firman Tuhan. Mari kehidupan kita menyampaikan berita dari firman Tuhan. Ikut, jangan sampai kita keadaan-keadaan kita seperti orang-orang yang kalau ngobrol ya ngobrol-ngobrol aja. Gak ada jeluntrungannya atau gak ada pesan-pesan apa. Ya. 1 Timotius pasal yang ke-6. Sebagai manusia Allah, manusia rohani ya. Ini yang diminta ya, pesan penutup yang Saulus sampaikan juga kepada Timotius ini. Ya. Tetapi engkau hai manusia Allah, ayat yang ke-11. Ya. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Dan saya lanjut di ayat yang ke-20. Ya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Ya, pelihara apa? Firman Allah. Pelihara firman Allah, sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Ya. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpangkan dari iman. Ya, dan biarlah ini menjadi berkat buat kita. Kasih karunia Tuhan itu menyertai kita. Bahasa yang sama ketika Tuhan sampaikan amanat agungnya dalam Matius 20. Dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahannya. Dan biarlah ini yang akan kita senantiasa percakapkan, sampaikan, berbicara dari firman. Menghindari omongan-omongan yang sia-sia. Ya, menjaga mulut kita. Ya, biarlah perkataan kita penuh dengan firman Tuhan. Sebab itu ini yang dibekal disampaikan bagi jemaat-jemaat Sosyanim khususnya dari katalog pembacaan Alkitab kita. Ya, dituntun untuk kita punya, dipercayakan kebenaran firman Tuhan. Ya, sepanjang tahun ini mari kita bergiat lagi. Mari kita lakukan lagi. Karena kita perlu memiliki kebenaran firman Tuhan. Karena ini yang akan harus kita sampaikan. Ketika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Ya, sehingga banyak orang boleh diselamatkan, banyak orang boleh dikuatkan, banyak orang boleh dibawa kembali. Ya, ketika firman itu menyatakan kesalahan, dia akan mendidik kita juga. Ya, Tuhan tolong kita dengan tadi kuncinya ya, siap atau tidak siap, sedia, baik atau tidak baik waktunya. Karena kita tahu memang zamannya ada orang-orang yang tidak suka. Tadi seperti di Athena, oh udah cukup. Ketika Paulus mulai menyampaikan tentang kebangkitan, udah lain kali aja kami dengar, katanya seperti itu. Ya, tapi firman Tuhan, biarlah ini yang terus menjadi kesukaan kita. Karena akan ada orang-orang yang bosan, tapi biarlah ini yang membawa kita sampai kepada kekekalan. Tuhan memberkati kita jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Biarlah kalau kita berbicara, kita juga memiliki firman-firman yang akan menguatkan banyak orang, menyelamatkan. Ketika disampaikannya firman, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kemenangan, ada kelepasan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari berbicaralah dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Hati kami terbuka bagi firman Tuhan. Penuhkanlah kehidupan kami dengan firman Tuhan. Supaya ketika banyak orang boleh berjumpa dengan kami. Ketika kami berkumpul, ketika kami berbicara satu dengan yang lain. Bukan hal-hal yang lain yang sia-sia yang kami percakapkan. Omong-omongan kosong. Hanya gosip-gosip atau apapun yang menjelek-jelekan atau apapun. Tapi kalau kami berbicara, biarlah hidup kami, mulut kami senantiasa penuh dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga amanat agung pun boleh kami lakukan. Kami akan menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Berkati keluarga-keluarga, berkati pekerjaan kami, usaha kami, masyarakat yang ada di sekitar kami. Berkati semua dalam kebaikan Tuhan, bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati semuanya. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Pada saat ini kami terima kebenaran firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kami belajar melakukannya dengan kekuatan dari Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sosyanim bangkit, kuat, menang. Kobarkan terus api Pantekosta. Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah